Shalom Aleihim saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Kiranya damai sejahtera yang dari sorga melimpahi saudara-saudara. Yehezkiel 1 ayat 22 sampai dengan 25. Di atas kepala makhluk-makhluk itu terbentang sesuatu yang seperti kubah dari kristal yang kemilau. Di bawah kubah itu, setiap makhluk itu merentangkan sepasang sayapnya ke arah makhluk yang di sebelahnya, sedangkan sayapnya yang sepasang lagi menutupi tubuhnya. Kalau mereka terbang, aku mendengar suara kepakan sayapnya. Bunyinya seperti deru air terjun, seperti derap langkah pasukan tentara yang besar, seperti suara Allah yang Maha Kuasa. Kalau mereka berhenti terbang, mereka melihat sayap-sayapnya. Tetapi dari atas kubah yang di atas kepala mereka masih terdengar bunyi suara. Saudara, adakah Allah di tempat pembuangan? Adakah Allah di tengah-tengah penderitaan kita? Adakah Allah di tengah-tengah segala kesulitan? Setelah menjalani kehidupan dalam pembuangan selama 5 tahun, Yehezkiel mendapatkan penglihatan yang luar biasa dari Allah. Yehezkiel melihat penglihatan tentang tahta kemuliaan Allah yang begitu agung dan dahsyat, sehingga membuat Yehezkiel sujud menyembah. Saudara, memperhatikan penglihatan yang dipaparkan Yehezkiel, mungkin kita akan terheran-heran, sebab Yehezkiel banyak menggunakan simbol-simbol dan menjabarkannya secara detail. Namun demikian, kita harus memperhatikan bahwa Yehezkiel secara jelas berusaha untuk tidak memberikan deskripsi secara spesifik dan pasti, khususnya ketika menggambarkan kemuliaan Allah. Karena itu, ia banyak menggunakan kata-kata kelihatan seperti, menyerupai, seperti, kelihatan. Terlebih, ketika ia menggambarkan kemuliaan Tuhan, ia hanya mengatakan seperti burung pelangi. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Dalam ayat yang ke-22 dikatakan begini: di atas kepala makhluk-makhluk itu terbentang sesuatu yang seperti kubah dari kristal yang kemilau. Yang menarik, saudara, bahwa semua kemuliaan Allah dinyatakan Allah ketika umat berada di tanah pembuangan. Bukan ketika mereka dalam keadaan berhasil, bukan mereka ketika dalam keadaan sukses, bukan ketika mereka berada dalam keadaan di puncak, tetapi justru ketika secara manusia mereka dalam kehinaan, mereka dalam kerendahan, mereka dalam keterpurukan, mereka hidup di tanah pembuangan. Di situ Allah menyatakan kemuliaannya. Ketika mereka tidak memiliki harapan, mereka tinggal di negeri asing sebagai budak dan tawanan perang. Di tempat itulah Allah menyatakan kemuliaannya. Dengan demikian, saudara, apa makna semua ini? Apa makna daripada Allah menyatakan kemuliaannya melalui Yehezkiel? Saudara, makna semua ini adalah bahwa Allah itu jauh di luar deskripsi atau gambaran manusia yang terbatas. Manusia tidak akan pernah mampu menggambarkan kemuliaan Allah. Yehezkiel hanya dapat melihat gambaran kemuliaan seperti busur pelangi. Maaf, bukan burung pelangi, tapi busur pelangi. Mengapa Yehezkiel sujud menyembah ketika ia melihat penglihatan itu? Karena semakin dekat matanya ditarik pada figur utama dalam penglihatan itu, maka semakin buta matanya oleh sinar kemuliaan.
Allah yang bersemayam di Bukit Sion, Allah yang bersemayam di baitnya di Yerusalem, menampakkan dirinya kepada umatnya yang pada saat itu ada di dalam pembuangan di Babel. Dan itu adalah Allah yang memang jauh di luar deskripsi, logika, atau gambaran manusia. Namun, walaupun demikian, Ia bukanlah Allah yang jauh dari umatnya. Memang secara gambaran jauh, secara logika jauh. Umat tidak akan pernah dapat menggambarkan Allah. Tetapi di dalam relasi, di dalam hubungan, Allah itu sebenarnya tidak jauh dari umat sekalipun berada di tanah pembuangan. Masa depan umat masih ada, bahkan masih ada pelayanan yang harus dilakukan oleh Yehezkiel sebagai imam di tanah pembuangan. Saudara, selama ini umat berpikir bahwa kemuliaan Allah hanya ada di bait Allah di Yerusalem. Kemuliaan Allah hanya ada di tempat yang namanya adalah bait Allah yang ada di Yerusalem. Tapi pada saat itu, kenyataannya bait Allah itu telah hancur. Dan melalui peristiwa ini, Allah menyatakan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan umatnya. Bahkan Allah menyertai mereka sekalipun berada di tanah pembuangan. Karena Allah itu tidak dibatasi ruang, tidak dibatasi tempat, tidak dibatasi oleh waktu. Mereka berpikir bahwa Allah tidak ada bersama mereka di tanah pembuangan. Padahal kenyataannya Allah tetap menyertai mereka. Allah tetap memelihara mereka. Allah tetap menolong mereka. Saudara, kemuliaan Allah memang jauh dari bayangan manusia. Namun tidak ada tempat yang jauh dari jangkauan Allah. Ini penting. Tidak ada situasi manusia yang jauh dari perhatiannya. Dia akan datang kepada kita. Dia akan menolong kita pada saat kita gagal, pada saat kita mungkin kecewa, pada saat kita depresi, pada saat kita tertekan, bahkan pada saat kita merasa seorang diri. Allah ada dan memperhatikan kita. Kita mungkin hanya dapat melihat sedikit dari kemuliaannya, namun Ia senantiasa ada bersama kita. Allah ada dalam segala kesusahan, penderitaan, kesulitan, dan tangisan kita. Yang terpenting adalah tetaplah setia kepadanya. Jangan berubah tidak setia atau bahkan meninggalkan Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, betapa indah firman-Mu hari ini. Bagaimana Allah menyatakan diri-Mu kepada umat yang ada di tanah pembuangan, untuk mengajar bahwa Allah itu tidak hanya berdiam di bait Allah, tetapi Allah itu pun menyertai mereka, bersama mereka, bahkan sekalipun mereka ada di tempat yang asing dan terbuang. Demikian juga kami hari ini Tuhan. Engkau ada bersama kami, bahkan ketika kami gagal, ketika kami kecewa, ketika kami depresi, ketika kami seorang diri, ketika kami susah, ketika kami menderita, ketika kami tidak tahu harus berkata dan berbicara apa. Sesungguhnya Allah tidak jauh dari kami. Engkau bersama kami dan Engkau dekat dengan kami. Tetapi yang terpenting adalah kami tetap setia kepadamu. Kami tidak pernah meninggalkanmu. Kami terus menaruh pengharapan dan permohonan hanya kepada Engkau saja. Secara khusus Bapa, pada hari ini hamba-Mu berdoa untuk anak-anak kami yang kuliah di luar kota, yang mulai hari ini mereka akan menghadapi ujian akhir sekolah. Berdoa untuk Andrew, berdoa untuk Axel, berdoa untuk Kayla Sifon, untuk Felix Krisantono, Michael Krisantono, Kalista Maurin, Melin Kaklara, Laurencia Michelle, Innocentia, Nicholas AFW, Jonathan Christian atau Yongfu, Valisa, untuk Ellen Michelle, Melissa Yuniati, Albert Kusumajaya, Clarissa Kusumajaya,
Renat Alejandre, Stephen Adrian, Harlang, termasuk juga untuk Stephen Yonatan. Mengingat juga untuk yang ada di tempat ini, untuk Claudia Berlian, untuk Vincent Hartadi, yang juga Agung Pranata Sunjoyo, yang juga di dalam masa baik itu akan menghadapi ujian akhir semester maupun juga di dalam penulisan skripsi. Hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan menolong anak-anak ini. Biarlah mereka mengerjakan dengan takut akan Tuhan, karena ketika mereka menabur kebaikan, maka mereka pun juga akan menuai kebaikan. Tetapi apabila mereka menabur kecurangan, menabur ketidakjujuran, maka badai yang akan dituainya. Karena itu tolong anak-anak ini supaya dapat berjuang dengan keras, supaya dapat belajar dengan keras. Bagian kami adalah berjuang, bagian kami adalah belajar, bagian kami adalah berusaha. Hasil itu kami kembalikan kepada Engkau. Berkati mereka juga Tuhan, di dalam kesehatannya, Tuhan yang menjaga dan memelihara, sehingga mereka bisa mengikuti masa-masa ujian ini dengan baik. Dan ketika mereka nanti pulang kembali ke Banyuwangi, bukan hanya bertemu dengan orang tua mereka secara jasmani, tetapi juga berjumpa dengan orang tua rohani. GKT Banyuwangi turut ambil bagian di dalam pelayanan, karena mereka bertumbuh di dalam iman melalui gereja-Mu ini. Terima kasih Bapa, kiranya berkat rohani-Mu yang dari sorga menyertai anak-anak ini, dan juga orang tua yang ada di tempat ini yang mendukung dan mendoakan mereka. Berkati juga mereka. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.